Di sebuah kota kecil yang hangat dan penuh kenangan, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia dikenal sebagai sosok yang ceria, ramah, dan selalu tersenyum, seolah tak pernah ada beban hidup di pundaknya. Tak banyak yang tahu, di balik senyum itu Raka menyimpan rahasia besar. Ia mengidap penyakit jantung bawaan yang sewaktu-waktu bisa merenggut nyawanya. Dokter telah memperingatkan bahwa kondisinya semakin melemah dan ia tak punya banyak waktu. Raka memilih menyembunyikan kenyataan itu dari semua orang, terutama dari kekasihnya, Nara. Nara adalah gadis sederhana yang bekerja di sebuah toko buku kecil. Ia ceria, penuh empati, dan selalu melihat dunia dengan mata penuh harapan. Pertemuan mereka terjadi secara tak sengaja saat Raka pingsan ringan di depan toko buku itu karena kelelahan. Nara menolongnya masuk dan memberinya air. Dari obrolan singkat yang canggung itulah cinta mulai tumbuh. Sejak hari itu, Raka sering datang ke toko buku hanya untuk melihat senyum Nara. Mereka menghabiskan waktu dengan berjalan sore di taman, makan bakso di pinggir jalan, dan saling bercerita tentang mimpi-mimpi mereka. Nara bermimpi memiliki keluarga kecil yang bahagia. Raka hanya tersenyum setiap kali Nara membicarakan masa depan. Padahal, di dalam hatinya, Raka selalu bertanya, apakah aku pantas mencintainya jika aku tak bisa menjanjikan hari esok? Setiap malam, Raka meminum obat jantungnya sendirian di kamar. Ia menahan rasa sakit di dada, napas yang sesak, dan denyut jantung yang tak beraturan. Ia menulis diari kecil berisi pesan-pesan untuk Nara, seandainya suatu hari ia tak bisa lagi berada di sisinya. Jika suatu hari aku tak bangun lagi, maafkan aku karena tak jujur. Aku hanya ingin kau bahagia, tanpa rasa takut kehilangan. Raka selalu menghindari pembicaraan tentang rumah sakit atau dokter. Ia juga menolak setiap kali Nara mengajaknya bepergian jauh. Capek, alasan yang selalu ia pakai. Nara mulai merasa ada yang aneh. Wajah Raka sering pucat, tangannya dingin. Ia sering terdiam menahan sakit lalu berpura-pura baik-baik saja. Namun setiap kali Nara bertanya, Raka hanya tersenyum. Aku cuma kurang tidur. Suatu sore hujan turun deras. Raka dan Nara berteduh di halte. Mereka tertawa kecil membicarakan hal-hal sepele. Tiba-tiba, Raka memegang dadanya. Napasnya terengah. Ia jatuh terduduk. Nara panik. Raka, kamu kenapa? Raka mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemas. Ia pingsan di pangkuan Nara. Pasien ini punya penyakit jantung serius. Kondisinya sudah kritis. Di rumah sakit, dokter memanggil Nara. Kami tidak tahu kenapa ia tidak pernah rutin kontrol. Dunia Nara seolah runtuh. Kenapa Raka tak pernah bilang apapun? Raka sadar di ruang rawat intensif. Nara duduk di samping ranjangnya, matanya merah dan bengkak. Kenapa kamu bohong sama aku? Suara Nara bergetar. Kenapa kamu sembunyikan semua ini? Air mata Raka mengalir. Aku takut kehilanganmu lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Aku tak mau kamu mencintaiku dengan rasa kasihan. Nara menggenggam tangannya erat. Aku mencintaimu, Raka. Bahkan jika waktumu cuma 1 hari lagi. Raka tersenyum lemah. Kalau aku pergi, kamu harus bahagia. Jangan tunggu aku. Nara menangis terseduh-seduh. Aku tidak mau masa depan tanpa kamu. Malam itu, kondisi Raka memburuk. Alat monitor jantung berbunyi tak beraturan. Nara memeluknya, menangis tanpa suara. Raka berbisik pelan, hampir tak terdengar. Terima kasih sudah mencintaiku. Walau aku penuh kekurangan. Ia mengembuskan napas terakhirnya dengan senyum tipis. Mesin monitor berhenti berbunyi. Beberapa bulan kemudian, Nara kembali ke toko buku. Ia menemukan diari kecil Raka yang diselipkan di rak favoritnya. Di halaman terakhir tertulis, cinta terbesar dalam hidupku adalah membuatmu bahagia. Bahkan jika aku tak bisa hidup cukup lama untuk melihatnya. Nara memeluk buku itu sambil menangis. Di dadanya, rasa kehilangan masih perih. Namun di hatinya, cinta Raka tetap hidup di setiap detak yang masih ia rasakan. Cinta sejati bukan tentang seberapa lama kita bersama, tetapi seberapa tulus kita mencintai dalam waktu yang kita punya.